Perkenalkan, nama saya Sarmi Motobu dengan NIM 219611016, kelas F3, Prodi Teknik Informatika. Simulasi sistem kontrol cahaya berbasis mikrokontroler Arduino Uno pada miniatur greenhouse. Bab 1. Latar belakang. Greenhouse adalah salah satu bangunan pertanian yang digunakan untuk membuat kondisi iklim mikro yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Untuk mempermudah proses penyinaran pada tanaman, maka perlu adanya teknologi yang dapat mengontrol identitas cahaya secara otomatis sehingga laju pertumbuhan tanaman tidak terhambat akibat kekurangan asupan cahaya. Rumusan masalah. Pemilihan sensor tidak dapat dilakukan terpisah dari pertimbangan terhadap bentuk keluaran yang diinginkan sistem setelah pemrosesan sinyal, sehingga harus ada kecocokan antara sensor dan pemrosesan sinyal. Batasan masalah. Batasan dalam penelitian ini meliputi rangkaian sistem kontrol cahaya, sistem otomasi, lux yang dihasilkan dan tegangan AC dan DC volt. Tujuan penelitian: pertama, merancang rangkaian sistem kontrol cahaya berbasis mikrokontroler Arduino Uno. 2. Mensimulasikan sistem kontrol cahaya pada miniatur greenhouse. Manfaat penelitian: berperan aktif dalam pengembangan sumber informasi dan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. Sebagai sumber informasi dan referensi bagi petani yang menggunakan cahaya buatan untuk meningkatkan efisiensi kerja di lapangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya. Bab 2. Tujuan pustaka. Simulasi sistem kontrol cahaya berbasis mikrokontroler Arduino Uno pada miniatur greenhouse. Menurut Widya Stuti dalam Sumarni 2002, greenhouse sering diartikan sebagai rumah kaca karena pada awalnya biasa terbuat dari kaca yang tembus pada karakteristik dan ekofisiologi tanaman. Cahaya merupakan bagian spektrum radiasi matahari yang menerapkan komponen lingkungan fisik yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup, khususnya tanaman yang secara langsung atau tidak mempengaruhi tumbuhan dan perkembangan tanaman. Pada kondisi lingkungan cahaya yang tinggi, tumbuhan selain harus memaksimumkan kapasitas pengguna cahaya, juga harus mampu mengatasi kelebihan cahaya yang melebihi kapasitas fotosintesis. Kebutuhan suhu dan cahaya tanaman. Suhu merupakan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Suhu bertoleransi positif sebagai sinar matahari. Seperti halnya suhu, cahaya juga dapat menjadi faktor yang esensial bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip, bahasa programan yang biasa digunakan untuk program mikrokontroler, misalnya bahasa assembly. Bab 3. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2002. Tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Universitas Kristen Indonesia Toraja atau UKIT. Bahan dan alat penelitian. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah mikrokontroler Arduino Uno, solder USB, kabel, gunting, gergaji, silet, board, tang, laptop, alat tulis, multimeter, adapter, dan lain-lain. Jalan penelitian. Jumlah lampu fotosintesis yang diperlukan cukup satu saja. Namun apabila alat ini ingin diterapkan langsung untuk tanaman pada greenhouse yang sebenarnya, maka jumlah lampu harus disesuaikan dengan ukuran greenhouse tersebut.
Adapun flowchart penelitian seperti yang ada pada gambar. Seperti yang kita lihat pada gambar ini. Ini adalah jadwal penelitian. Tahap simulasi. Alat sistem kontrol cahaya yang telah dibuat akan diuji dalam bentuk simulasi untuk mengetahui dan mempelajari cara kerja, kelebihan, dan persiapan simulasi. Langkah awal sebelum pengambilan data yaitu melakukan persiapan. Salah satunya adalah pemeriksaan penggunaan wadah yang tepat. Mikrokontroler beserta komponen lainnya akan diletakkan di dalam sebuah wadah yang pada penelitian ini menggunakan sebuah Tupperware yang telah diberi beberapa lubang. Pengambilan data berlangsung selama 3 hari dimulai dari jam 5 sampai jam 8 malam. Pengambilan data di malam hari tidak diperlukan karena sudah dipastikan tidak ada cahaya yang masuk. Dengan kata lain, nilai lux yang ditampilkan akan tetap bernilai 0. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan pengujian alat, maka dapat diambil beberapa kesimpulan berikut. Berdasarkan hasil simulasi sistem kontrol yang dibuat dapat digunakan untuk mempermudah proses penyinaran secara otomatis. Seluruh rangkaian sistem kontrol didukung oleh bahasa pemrograman sehingga dapat bekerja sesuai dengan perintah yang telah diprogramkan. Saran: perlu dilakukan scale up dan penelitian lebih lanjut agar dapat diterapkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Perlu digunakan percobaan pada tanaman penambahan parameter untuk kebutuhan cahaya. Sekian dan terima kasih.